Malam itu gedung kementerian tampak senyap. Lampu-lampu koridor padam satu persatu, menyisakan bayangan panjang yang menari di dinding. Purbaya duduk sendirian di ruang kerjanya, ditemani secangkir kopi yang sudah dingin dan tumpukan laporan ekonomi yang menumpuk di mejanya. Dari sekian banyak angka, matanya terpaku pada satu data ganjil, cadangan emas negara berkurang 3,5 ton tanpa ada catatan distribusi resmi. Bagi orang biasa ini tampak seperti kesalahan pencatatan, tapi bagi Purbaya, angka adalah bahasa yang tak bisa berbohong. Ia mencoba menertawakan pikirannya sendiri. Masa sih ada yang hilang sampai berton-ton tanpa ada satupun alarm berbunyi? Gumamnya. Namun, semakin ia telusuri, semakin data itu menuntunnya pada kejanggalan yang tak mungkin sekadar kelalaian. Sistem yang selama ini dia percaya justru menyembunyikan sesuatu, kode-kode transaksi yang disamarkan, laporan audit yang direvisi, dan tanda tangan pejabat yang seakan menghilang dari arsip digital. Seolah ada tangan tak terlihat yang bekerja rapi, menyusup jauh ke inti negara. Purbaya merasakan tengkuknya dingin. Ia membuka dokumen versi lama yang pernah dia simpan diam-diam, sebuah kebiasaan paranoid yang kini justru menyelamatkan nyawanya. Perbandingan data lama dan baru menunjukkan skema yang mustahil dilakukan oleh pegawai biasa. Ini operasi besar, terstruktur, dan berlapis. Semakin ia menggali, semakin jelas bahwa emas 3,5 ton itu bukan dicuri, melainkan dipindahkan secara sengaja ke tempat yang entah di mana. Pintu ruangannya tiba-tiba bergetar seperti ada yang mencoba masuk. Nafasnya tercekat. Ia buru-buru menutup laptop dan menyelipkan salinan data ke dalam saku jasnya. Tidak ada jadwal rapat, tidak ada alasan siapapun mendatangi ruangan ini pada jam segelap ini. Namun langkah kaki itu semakin dekat, seperti seseorang tahu bahwa malam ini ada rahasia negara yang hampir terbongkar. Saat pintu terbuka perlahan, Purbaya menahan napas, siap menghadapi ancaman. Tapi yang muncul bukan penjaga keamanan, melainkan seorang staf muda dengan wajah pucat dan suara gemetar. "Pak, saya tidak sengaja melihat data itu. Anda harus berhenti menyelidikinya." "Mereka tahu," katanya pelan, sebelum menyodorkan sebuah amplop coklat bersegel khusus. Di sampulnya hanya ada satu tulisan yang membuat jantung Purbaya hampir berhenti berdetak. Amplop itu ternyata bukan sekadar peringatan. Di dalamnya terdapat fotokopi dokumen hukum, slip transaksi, dan peta alur pengiriman yang disamarkan melalui beberapa negara bebas pajak. Di sudut kanan bawah ada inisial yang membuat Purbaya tercengang, MMD, 3 huruf yang, bagi orang dalam pemerintahan, hanya mengarah pada satu nama, Mahfud, mantan pengacara negara yang dikenal dingin, sulit ditebak, dan selalu muncul ketika hukum berhenti bekerja. Purbaya menyadari ia tidak sendirian, seseorang dengan kelengkapan legal yang jauh lebih kuat telah lebih dulu menyentuh neraka yang sama. Di tempat berbeda, jauh dari hiruk-pikuk kantor pemerintahan, Mahfud duduk di ruang kecil yang dipenuhi berkas tua. Matanya bergerak cepat, menelaah kontrak dan perjanjian rahasia yang tidak pernah melewati meja parlemen. Ia sudah mengikuti jejak emas ini selama berminggu-minggu, tapi baru malam ini ia melihat pola yang benar-benar membuat bulu kuduknya berdiri. Ada payung hukum yang sengaja disiapkan untuk melegalkan penghilangan emas negara. Hanya orang berkekuatan politik maha besar yang bisa membuat aturan seterampil itu. Ketika telepon jadul di mejanya berdering, Mahfud mengangkat tanpa berkata apapun. Suara di seberang terdengar, napasnya memburu, seperti seseorang sedang dikejar. "Pak, mereka sudah mengetahui bahwa Anda memegang dokumen itu," ucap suara asing tersebut. "Hati-hati, ada satu nama yang tidak boleh Anda sentuh. Jika Anda menyebutnya, mati." Sebelum Mahfud sempat bereaksi, sambungan terputus. Namun dari napas gugup itu, Mahfud tahu, ancaman ini nyata. Ia mencondongkan tubuh, mengambil berkas dengan stempel merah bertuliskan CONFIDENTIAL. Di halaman pertama, tersusun rapi bagai jebakan maut, tercantum daftar pejabat dan pengusaha yang menerima bagian dari emas 3,5 ton tersebut. Namun satu nama disembunyikan dengan tinta hitam tebal. Bukan karena ia tidak penting, tetapi karena dia adalah pusat seluruh permainan, orang yang mampu membalikkan negara hanya dengan satu cengkeraman perintah. Mahfud menatap daftar itu lama. Bibirnya mengulas senyum getir. Ia paham permainan ini lebih besar dari korupsi biasa. Ini bukan sekadar pencurian, ini adalah upaya mendirikan kekuasaan paralel yang tak bisa dijatuhkan lewat pemilu, hukum, atau suara rakyat.
Dan ketika ia menyadari nama yang diburamkan itu berhubungan dengan seseorang yang dielu-elukan sebagai pahlawan bangsa, pikirannya bergemuruh hanya dengan satu pertanyaan. Di ruang kerja pribadinya yang sederhana namun penuh peta, Jonan berdiri terpaku di depan layar besar yang menampilkan citra satelit. Garis-garis merah menjulur seperti urat nadi di perut bumi, jalur distribusi emas yang tidak pernah tercatat dalam laporan resmi. Yang membuatnya merinding bukan jalurnya, tetapi asal-muasalnya, titik-titik itu berada di kawasan tambang yang, secara hukum, sudah ditutup bertahun-tahun lalu. Namun citra satelit menunjukkan aktivitas berat, truk keluar masuk, lampu menyala sepanjang malam, dan helikopter sesekali mendarat. Jonan memeriksa peta kayu tua yang ia dapatkan dari seorang mantan insinyur tambang yang kini menghilang tanpa jejak. Peta itu bukan sekadar denah, ia berisi koordinat yang hanya bisa dibaca oleh orang yang pernah bekerja di sistem logistik energi negara. Dan yang paling mengganggu pikirannya adalah cap merah besar di bagian bawah kanan, proyek Luhur. Jonan menelan ludah, menyadari nama itu bukan kebetulan. Ada sosok berpengaruh yang selama ini dipandang sebagai pemusnah mafia tambang, tetapi ternyata diam-diam mengendalikan tambang gelap yang lebih besar dari yang pernah ia bongkar. Malam itu, ketika ia menyambungkan peta kuno ke sistem digital kementerian, muncul simpul data yang berisi koordinat gudang penyimpanan raksasa di area terlarang. Dinding gudang itu, berdasarkan citra udara, diselimuti material anti-radar militer. Ini bukan proyek ekonomi, pikir Jonan. Ini operasi intelijen kelas negara adidaya. Ia teringat desas-desus lama tentang kelompok yang membangun kerajaan finansial gelap dari emas, jauh dari jangkauan konstitusi. Sekarang, jejak itu berada tepat di depannya. Tiba-tiba layar komputer Jonan berkedip. Sistem keamanan internalnya dipaksa masuk oleh pihak lain. Satu pesan muncul, tanpa identitas pengirim. Jangan buka koordinat terakhir. Itu bukan tambang, itu gerbang. Jonan tidak berhenti. Dengan napas ditahan, ia menekan tombol enter. Layar menampilkan potret sebuah bangunan bawah tanah dengan tanda fisik berupa lambang burung bersayap emas, simbol organisasi yang selama puluhan tahun dianggap hanya mitos. Jantungnya serasa berhenti. Jika ini benar, maka 3,5 ton emas bukan sekadar hilang, tapi sedang digunakan untuk membiayai sesuatu yang lebih besar dari sekadar kejahatan bisnis. Ia bersandar pada kursinya, wajahnya tegang. Ia tahu Purbaya melihat angka, Mahfud melihat hukum, tetapi ia baru saja melihat monster yang melahirkan keduanya. Dan di detik ia menyadari itu, pintu ruangannya diketuk 3 kali, pelan, teratur, seperti seseorang yang sudah tahu apa yang ia temukan. Jonan menghela napas dan menegang. Hanya ada 2 kemungkinan di balik pintu itu. Sekutu, atau Algojo. Ketukan itu membuat jantung Jonan serasa berpindah ke tenggorokan. Ia membuka pintu perlahan, dan seorang pria berjas gelap masuk tanpa menunggu undangan. Wajahnya dingin, namun ada sorot mata yang seperti menyimpan ribuan rahasia. Tanpa memperkenalkan diri, ia meletakkan sebuah flash disk di meja Jonan. "Apa yang Anda lihat barusan?" katanya pelan namun tegas, "baru kulit luar. Anda tidak paham siapa yang berada di balik semua ini. Jangan pernah sebut nama itu kalau Anda masih ingin hidup." Jonan menatap pria itu dengan tatapan penuh perlawanan. "Saya tidak takut," jawabnya. Pria itu tersenyum tipis, senyum yang bukan menunjukkan simpati, melainkan iba kepada orang yang belum tahu bahwa ia sedang berdiri di depan jurang. "Semua orang yang bilang begitu akhirnya hilang," katanya, sebelum menoleh ke layar yang menampilkan koordinat tambang ilegal tersebut. "Kau pikir ini soal emas? Tidak, ini soal kekuatan. Kekuatan yang bahkan presiden pun tak sanggup menyentuhnya." Setelah pria itu pergi, Jonan dengan tangan gemetar membuka flash disk tersebut. Satu folder bernama Aurum terbuka, menampilkan dokumen keuangan, foto satelit, dan rekaman percakapan rahasia. Yang membuatnya ternganga adalah satu file berupa organigram, diagram kekuasaan tersembunyi yang memiliki satu pucuk komando. Di bagian paling atas, tertulis nama yang selama ini dielu-elukan sebagai patriot pembangunan, penyelamat industri, dan tokoh yang seolah suci dari kritik. Luhur Adiguna, nama fiksi, tokoh dalam cerita ini bukan merujuk pada siapapun di dunia nyata. Jonan terpaku. Selama ini publik melihat Luhur sebagai figur yang selalu berada di garis depan perang melawan mafia sumber daya alam. Namun dokumen itu menunjukkan sebaliknya, Luhur bukan menghancurkan mafia emas, tetapi menyatukan mereka di bawah satu bendera. Emas 3,5 ton hanyalah batu loncatan.
Target sebenarnya adalah pendanaan proyek yang disebut NARAKAAUREUM, proyek yang tidak terdaftar dalam sistem negara manapun. Dalam rekaman audio yang ia dengarkan, terdengar suara seorang pejabat berbicara dengan nada ketakutan. Jika emas itu tiba di gerbang terakhir, maka tak ada lagi negara, hanya ada satu penguasa. Jonan menutup matanya sejenak. Ia paham sekarang. Purbaya telah menemukan lubang pertama. Mahfud memegang kunci hukum, tetapi ia baru saja membuka pintu menuju sesuatu yang selama ini hanya ada dalam teori konspirasi, upaya merebut negara melalui finansial bawah tanah. Dan ketika ia kembali membuka matanya, alarm di ruangannya berbunyi nyaring. Seseorang baru saja menonaktifkan CCTV gedung tersebut. Mereka datang. Jonan hanya punya satu pilihan, kabur, atau hilang selamanya. Hujan turun deras malam itu, seolah langit sedang menghapus jejak kejahatan yang sedang terjadi. Di sebuah gedung tua peninggalan kolonial, lampu satu-satunya yang menyala berada di ruang bawah tanah, tersembunyi di balik perpustakaan tua yang pintunya hanya bisa dibuka dengan kode khusus. Purbaya, Mahfud, dan Jonan akhirnya bertemu, bukan sebagai pejabat negara, melainkan sebagai tiga orang yang sadar bahwa mereka sedang memburu hantu berwujud manusia. Ruang itu gelap, hanya diterangi cahaya redup dari lampu minyak. Purbaya membuka pertemuan dengan nada tegang. Angka tidak berbohong, katanya sambil melemparkan berkas yang ia selamatkan dari kantornya. Ada 3,5 ton emas yang hilang, dan itu bukan kecelakaan. Ini rencana yang sudah dipersiapkan puluhan tahun. Mahfud menimpali dengan suara serak, setiap transaksi sudah dilindungi hukum bayangan. Jika kita bergerak tanpa strategi, bukan hanya kita yang hancur, konstitusi pun bisa runtuh. Jonan menatap keduanya, lalu meletakkan flash disk hitam yang ia dapat dari pria misterius. Dengan satu klik, layar proyektor tua menampilkan diagram kekuasaan yang mereka semua tak ingin percaya. Nama Luhur Adiguna muncul di puncak seperti raja tak bermahkota, mengendalikan tambang gelap, jalur penyelundupan, hingga jaringan keuangan global. Purbaya memukul meja dengan marah. Selama ini kita kira dia pahlawan yang membersihkan negara dari mafia tambang, ternyata dia justru menciptakan kerajaan sendiri. Hening menyelimuti ruangan ketika Mahfud menunjukkan dokumen terakhir, kontrak internasional yang menyingkap tujuan besar dari proyek NARAKAAUREUM. Jika proyek ini selesai, katanya sambil menatap mereka tajam, Luhur akan memiliki kendali atas emas yang cukup untuk memanipulasi nilai mata uang dunia. Negara bukan lagi pemegang kedaulatan. Ia akan menjadi pemilik. Jonan menelan ludah, membayangkan masa depan tanpa pemerintah resmi, hanya satu penguasa tunggal yang tak bisa digulingkan. Tiba-tiba, lampu ruang bawah tanah itu berkedip. Suara gemeretak terdengar dari atas, seperti langkah kaki banyak orang mendekat. Mahfud meraih map dokumen, Purbaya mematikan proyektor, dan Jonan mengambil peta tambang yang telah mereka dekode. Mereka tahu satu hal, pertemuan ini telah bocor. Ada mata-mata di antara mereka, atau ada sistem yang lebih canggih daripada sekadar manusia. Ketiga tokoh itu saling berpandangan, sadar bahwa apa yang mereka mulai tidak bisa dihentikan begitu saja. Bukan lagi soal siapa benar atau salah, ini perang untuk merebut kembali negara dari tangan yang tak terlihat. Dan perang itu dimulai malam ini, di ruang gelap yang menyimpan rahasia lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Langkah kaki semakin dekat, terdengar seperti pasukan yang terlatih, bukan sekadar penjaga biasa. Purbaya, Mahfud, dan Jonan membeku sekejap. Namun sebelum pintu bawah tanah itu didobrak, sebuah panel rahasia di belakang rak buku terbuka dengan suara mekanis. Dari dalamnya, muncul seorang perempuan berwajah tegang, mata penuh kecemasan. "Ikuti saya jika kalian ingin hidup," bisiknya. Tanpa sempat bertanya, mereka bertiga masuk ke lorong sempit yang menelan mereka ke dalam kegelapan. Lorong itu mengarah ke jaringan terowongan yang tak tercatat dalam blueprint gedung manapun. Di sana, pemandangan yang membuat darah mereka dingin muncul, foto-foto pejabat tinggi, pengusaha besar, bahkan tokoh publik yang selama ini dielu-elukan, semuanya terhubung dalam sebuah bagan kekuasaan. Garis merah menghubungkan mereka pada satu titik pusat, Luhur Adiguna. Mahfud menggertakkan giginya. Ini bukan sekadar korupsi biasa. Ini infiltrasi. Negara telah diretas dari dalam. Perempuan itu memperkenalkan dirinya sebagai Alia, mantan analis intelijen yang kabur setelah mengetahui bahwa lembaganya bukan lagi bekerja untuk negara, tetapi untuk jaringan emas gelap yang sama.
Ia mengungkapkan fakta yang membuat Purbaya hampir kehilangan keseimbangan, sebagian besar tokoh yang mereka anggap pahlawan, yang kerap tampil menyelamatkan rakyat, telah direkrut sejak bertahun-tahun lalu. Mereka bukan pengkhianat mendadak, ujar Alia pelan, mereka dipersiapkan menjadi pion. Seluruh sistem ini dirancang puluhan tahun sebelum kalian lahir. Jonan menatap bagan itu dengan rasa muak dan marah. Nama-nama yang selama ini ia percaya, tokoh yang pernah ia anggap guru, tertulis di sana sebagai bagian dari operasi NARAKAUREUM. Ia menyadari, apapun yang terjadi, kebenaran tak akan pernah muncul melalui jalur resmi. Mereka bertiga, dan kini bersama Alia, hanyalah secuil kecil yang melawan gunung es raksasa yang sudah mengakar dalam birokrasi, hukum, dan ekonomi. Alia kemudian memberi mereka satu berkas terakhir, lebih berbahaya dari apapun yang pernah mereka lihat, jadwal pemindahan emas berikutnya, lengkap dengan koordinat rahasia. Jika mereka bisa menggagalkan operasi tersebut, jaringan emas akan lumpuh, dan luhur kehilangan kekuatannya. Namun ada satu catatan yang membuat ruangan terasa lebih dingin dari terowongan itu sendiri. Lebih besar dari, jika kalian gagal, bukan hanya negara hilang, tapi sejarah akan ditulis ulang tanpa kalian di dalamnya. Keheningan pecah bersamaan dengan dentuman keras dari pintu atas, pasukan luhur telah menemukan ruang pertemuan. Tidak ada lagi waktu, mereka harus bergerak. Mulai malam itu, mereka bukan lagi pejabat, bukan lagi intelektual, bukan lagi penegak hukum. Mereka adalah pemberontak negara, melawan negara bayangan. Malam berpindah menjadi senjata bagi mereka. Di sebuah markas rahasia yang dipenuhi layar monitor dan peta digital, Purbaya, Mahfud, Jonan, dan Alia menyiapkan rencana paling nekat yang pernah dilakukan dalam sejarah negara. Tujuan mereka sederhana namun mustahil, menghentikan pemindahan emas sebelum mencapai gerbang terakhir, lokasi yang masih diselimuti misteri. Jika emas itu tiba di sana, kekuatan luhur akan sempurna, tak ada hukum, politik, atau rakyat yang mampu menghentikannya. Purbaya menyiapkan sabotase finansial. Ia membobol sistem perbankan gelap yang selama ini tak pernah tersentuh, memutus aliran dana dalam hitungan detik. Biarkan mereka panik, katanya, matanya merah karena kurang tidur. Setiap angka yang ia sentuh bukan lagi sekadar data, itu adalah peluru yang menghantam jantung kekaisaran emas. Akibatnya, para kaki tangan luhur di berbagai negara mulai saling serang, mencium jebakan yang tak pernah mereka duga. Sementara itu, Mahfud bergerak di jalur hukum. Dengan keahliannya, ia menciptakan celah legal yang membuat pasukan negara resmi tak sadar bahwa mereka sedang memburu jaringan sendiri. Ia menyelipkan surat perintah, memanipulasi yurisdiksi, dan mengalihkan fokus aparat. Kalau hukum bisa dipakai untuk melindungi mereka, katanya dingin, maka hukum yang sama bisa menjadi pisau untuk menusuk balik. Di sisi lain, Jonan memimpin operasi fisik. Ia menyusup ke jalur pemindahan emas, menanam pemblokir sinyal, dan menyiapkan peledak untuk menjatuhkan truk-truk baja pengangkut emas tanpa menumpahkan setetes darah pun. Saat konvoi emas melaju di tengah hutan gelap, mereka bertindak. Drone tanpa identitas mematikan radar, pasukan bayangan luhur kehilangan komunikasi, dan dalam waktu singkat seluruh operasi logistik emas itu lumpuh. Para pengawal bersenjata panik, perintah saling bertabrakan, bahkan beberapa di antara mereka mencoba melarikan diri. Kerajaan emas yang dibangun bertahun-tahun hancur dalam hitungan jam. Namun kemenangan itu terasa pahit ketika Alia menerima pesan terenkripsi di tabletnya. Pesan itu hanya berisi satu kalimat yang membuat darah mereka membeku. Lebih besar dari, kalian pikir aku butuh emas untuk memerintah. Bersamaan dengan pesan itu, layar monitor menampilkan rekaman luhur Adiguna berdiri di depan sebuah ruangan raksasa, dipenuhi perangkat yang mirip reaktor energi. Suaranya menembus layar, stabil dan menyeramkan. Emas hanyalah umpan. Kalian baru menghancurkan pintu masuknya. Sekarang, lihatlah apa yang sebenarnya ingin kubangun. Cahaya menyilaukan muncul, menandakan aktivasi mesin raksasa. Purbaya, Mahfud, Jonan, dan Alia menatap layar tanpa kata, mereka baru saja memenangkan perang kecil, tetapi membuka peperangan yang jauh lebih besar. Dan mereka sadar, waktu mereka hampir habis. Pagi itu, seluruh negeri terbangun bukan oleh suara burung, tapi oleh ledakan informasi yang mengguncang fondasi kekuasaan. File rahasia, video rekaman, dan data pergerakan emas 3,5 ton tersebar di seluruh jaringan publik. Nama luhur Adiguna muncul di setiap layar, bukan lagi sebagai pahlawan pembangunan,
melainkan arsitek negara bayangan yang selama ini menggerogoti Republik dari dalam. Dokumen-dokumennya jelas, sistemnya terstruktur, dan bukti keterlibatannya tak terbantahkan. Borok kekuasaan yang selama puluhan tahun tersembunyi kini membusuk di hadapan seluruh rakyat. Gedung-gedung kementerian mendadak lumpuh. Para pejabat yang dulu bicara lantang kehilangan suara. Jaringan loyalis luhur yang selama ini tak tersentuh panik, beberapa mencoba melarikan diri, sementara lainnya saling menuduh. Presiden menggelar rapat darurat, militer mengunci beberapa wilayah, dan pasar finansial bergetar seperti hendak runtuh. Rakyat turun ke jalan, bukan sekadar berdemo, mereka menuntut pembersihan total. Tidak ada lagi istilah reformasi. Yang mereka inginkan adalah penebusan. Di sebuah lokasi rahasia, Purbaya, Mahfud, Jonan, dan Alia menyaksikan negara yang pernah mereka cintai retak, namun untuk pertama kalinya mereka melihat celah cahaya di balik reruntuhan. Mereka telah membuka pintu yang selama ini dianggap mustahil. Namun kemenangan itu terasa berat, mereka tahu luhur bukan tipe manusia yang menyerah hanya dengan kehilangan emas atau reputasi. Ia telah melangkah terlalu jauh, membangun sesuatu yang lebih dahsyat. Proyek NARAKAUREUM bukan akhir, tetapi awal dari mesin baru yang kini sedang menyala. Benar saja, siang itu, seluruh layar di gedung pemerintahan tiba-tiba hidup. Wajah luhur muncul, tenang, tanpa sedikit pun tanda ketakutan. Suaranya menggetarkan udara, bukan karena lantang, tetapi karena ia bicara seperti seseorang yang tahu ia masih memegang kartu terakhir. Kalian pikir kalian menang karena membongkar aku, katanya sambil tersenyum sinis. Emas adalah masa lalu, aku sudah menemukan bahan bakar masa depan. Negara ini akan datang padaku, bukan karena ketakutan, tapi karena ketergantungan. Layar padam, meninggalkan keheningan yang lebih mencekam daripada ancaman langsung. Mahfud menggenggam berkasnya erat, Purbaya mengepalkan tangan, Jonan bersiap dengan peta terbaru, dan Alia menatap monitor seolah mencari celah terakhir yang belum terlihat. Mereka telah membuka kedok sang penguasa bayangan, tetapi mereka juga telah dibawa ke medan perang yang lebih gelap. Kini bukan lagi soal 3,5 ton emas yang hilang. Ini adalah pertarungan melawan masa depan yang sedang diciptakan paksa, masa depan yang bisa menghapus konsep negara, hukum, bahkan demokrasi. Dan ketika sirene negara mulai meraung, hanya satu kalimat yang tertinggal di benak mereka. Perang belum selesai, babak berikutnya baru dimulai.